Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Dikala tersenyum, melirik, berkedip, semuanya sama. Gila, ada manusia lain yang sama dengan aku. Terlalu aneh. Tapi yang paling sulit adalah kulit tubuh. Nah, bagaimana kulit tubuh orang itu, Dewi Rara? Sama seperti kamu, sawo matang, halus, dadanya ditumbuhi rambut yang lembut. Sama dengan dadamu sendiri, bukan? Edan, benar-benar Edan. Apakah aku punya saudara kembar? Nah, mustahil. Saudaraku hanya satu, Kak Garnis. Mengapa kau tidak ingat terhadap dirimu sendiri, Bentar? Pertanyaanmu tidak akan aku jawab, Dewi Rara, sebab tidak ada perlunya. Terima kasih atas semua penjelasanmu. Apa yang kau uraikan panjang lebar sangat berguna bagiku. Sekarang, aku akan pergi untuk mencari manusia yang menyebut dirinya Raden Bentar. Selamat tinggal, Dewi Rara. Bentar. Mengapa kau bersedih hati? Dan di kedua matamu, air matamu berlinang-linang. Untuk apa kau bersedih? Tak ada gunanya kau mengeluarkan air mata untukku. Seorang pemuda yang hina dan papa, bagaikan binatang melata yang merayap-rayap di kubangan lumpur yang hina dina. Terlunta-lunta membawa hatinya yang luka. Karena terusir dari lingkungan kerabatnya yang terhormat. Kata hatimu benar. Aku diliputi kebimbangan dan keraguan-raguan tentang dirimu yang saat ini hadir di hadapanku. Aku tahu, Dewi Rara. Bentar, aku berharap kau adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Harapanmu tidak akan sia-sia, Dewi Rara. Bahwa aku adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Nah, selamat tinggal, Dewi Rara Amiati. Bentar, selamat jalan. Semoga cita-citamu berhasil. Aku menyertai dengan doa. Dewi Rara. Paman, Paman sana. Bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Raden Bentar? Maksud Paman? Bukankah tadi malam kau bercakap-cakap dengan dia di dalam pondokanmu? Paman tahu? Jangankan manusia, Dewi Rara. Seekor semut yang merayap memasuki padepokan kita ini, dapat aku dengar suaranya. Apakah kebimbanganmu kau utarakan kepadanya? Sekuat daya saya menahan diri untuk tidak mengatakannya, Paman. Tapi saya tidak tahan. Lagi pula untuk apa saya sembunyikan? Karena dia pun sudah mengetahuinya. Ya, kau benar, Dewi Rara. Lalu bagaimana sikapnya setelah mendengar pengakuanmu itu? Dia hanya mengucapkan terima kasih. Diucapkannya kata-kata terima kasih itu dengan sangat wajar. Sama sekali tidak nampak gejolak perasaan yang berlebihan. Dan sikapnya yang seperti itu semakin membuat saya tidak dapat menahan diri. Hampir saya memeluknya, Paman Soma. Sudahlah Dewi Rara, jangan menangis. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Sebab yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Perasaan saya berkata, Paman, bahwa Bentar yang tadi malam mengunjungi saya adalah Bentar yang sebenarnya. Sebab segala-galanya tidak berubah. Tetap sama dengan Bentar yang saya kenal dulu ketika saya masih tinggal di keraton. Tutur katanya halus, sikapnya yang sopan santun amat mengesankan. Sedikit pun tidak menunjukkan tabiat buruk
dari Bentar yang selama ini sedang menjadi buronan. Sikapnya yang kasar, dengus napasnya yang dirasuki nafsu birahi ketika setahun yang lalu hendak berbuat nista terhadap diri saya, sirna. Tadi malam semuanya sudah pupus. Yang ada di hadapan saya adalah Bentar yang saya kagumi sejak dulu. Paman Soma, kenapa Paman diam? Paman Soma sedang memikirkan apa? Apakah Paman juga mulai dirasuki kebimbangan seperti saya? Paman tidak mau berlaku tergesa-gesa, Dewi Rara. Ya, saya mengerti, Paman. Kita sudah sampai di kaki Gunung Wangsit, Rai Paksi. Iya, kita terus saja mendaki ke puncak. Jalannya sekarang sudah agak lumayan, Kak Garnis. Bisa dinaiki sambil menunggang kuda sampai ke puncak. Iya. Tapi apakah Kak Garnis yakin bahwa Kakang Bentar akan datang ke padepokan Gunung Wangsit? Rai Paksi, Bentar akan mencari keterangan kepada orang-orang yang dianggapnya akan bersikap jujur. Dan orang yang akan dianggapnya paling jujur tentunya Dewi Rara Amiyati. Apakah karena Dewi Rara Amiyati mencintai Kakang Bentar? Benar. Dan kau harus ingat, setahun yang lalu Bentar pernah muncul di padepokan Gunung Wangsit itu untuk menjumpai Dewi Rara Amiyati. Bahkan menurut pengakuan Dewi Rara Amiyati sendiri, perlakuan Bentar terhadap dirinya melewati batas dari kewajaran dua insan yang berkasih kasihan. Iya, saya pun mendengarnya bahwa Kakang Bentar hendak menyeret Dewi Rara Amiyati ke Lembah Nista. Nah, sekarang dia muncul lagi. Dan juga kali ini menemui Dewi Rara Amiyati. Kalau benar yang muncul kali ini Bentar yang asli, tentunya ada sesuatu yang sangat istimewa dalam pertemuannya dengan Dewi Rara Amiyati. Iya, benar. Ayo, kita mendaki ke puncak. Ayo. Loh, baru saja aku turun dari kuda. Belum sempat untuk salam kepada Paman Soma. Kau tiba-tiba langsung menubruk aku dan memelukku, kemudian menangis terisak-isak. Ada apa, Dewi Rara? Adakah sesuatu yang membuat hatimu berduka? Kang Garnis. Apakah Kakang Bentar menyakiti kamu, Dewi Rara? Aku tidak tahu harus berkata apa. Pikiranku kacau sekali. Perasaanku tidak keruan. Kamu sekarang kan sudah menjadi pendekar. Jangan cengeng seperti dulu ketika masih jadi sekar kedaton. Sabar, Paksi. Nampaknya dia sedang menahan himpitan batin yang berat. Biarlah dia menangis sepuas-puasnya, supaya tekanan di hatinya jadi sedikit enteng. Iya. Bersikaplah sebagai seorang murid padepokan perguruan silat. Duduk bersila, lalu mengatur pernafasan. Kemudian bersemedi menyatukan pikiran dan perasaan. Rupanya kedatangan Bentar membuat Dewi Rara terguncang hatinya, Paman Soma. Nampaknya demikian, Garnis. Tepat dugaan saya. Bentar pasti akan datang ke sini, menjumpai Paman dan khususnya Dewi Rara Amiyati. Benar. Paman, kapan Kakang Bentar muncul di sini, Paman? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Kalau begitu perginya belum terlalu jauh. Ayo, Kak Garnis, kita kejar Kakang Bentar. Sabar, Raden Paksi. Perkara mengejar Raden Bentar, perkara yang tidak terlalu sulit bagi kalian berdua yang menguasai ilmu lari cepat. Tapi masih ada tugas kalian lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu Dewi Rara Amiyati. Kalian berdua harus menenangkan hatinya, mengobati hatinya yang pedih. Alah, Dewi Rara Amiyati masih tetap saja cengeng. 2 tahun jadi murid padepokan, belum berubah juga ketahanan jiwanya. Hus, kau jangan berkata begitu, Rai Paksi. Walau bagaimana, dia seorang yang perasa. Kalau kita memang sudah kebal, tahan bantingan. Tapi Dewi Rara
Setiap ada masalah, dimasukkannya ke dalam hatinya. Berhari-hari dia akan memikirkannya dan merasakannya sebelum keadaannya menjadi biasa kembali. Nah, seharusnya Paman Soma sebagai gurunya yang harus bisa merubah pribadi Dewi Rara Amiyati. Loh, kok saya jadi menggurui? Maaf Paman Soma, saya lancang. Raden, kalau sedang melihat kau bicara, Paman suka terkenang kepada ibumu, Mantili. Kalau bicara main semprot, tidak mau tahu siapa yang diajak bicara. Tapi tidak apa, sebab watak seperti itu bukan watak yang buruk, melainkan watak yang bagus. Artinya, senang terus terang dan jujur, berkata apa adanya, tidak munafik. Iya. Paman Soma, apakah Dewi Rara tidak menceritakannya kepada Paman seusai dia bertemu langsung dengan Bentar? Tidak semuanya dikatakan, Garnis. Dia hanya menekankan kepada hatinya yang bimbang, bahwa yang datang kali ini adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Apakah dia mengemukakan alasannya, Paman? Seperti yang kau katakan tadi, Garnis. Dewi Rara seorang gadis yang perasa. Jadi dia berpikir atas dorongan kata hatinya. Wah, salah itu Paman. Seharusnya kita mendahulukan pikiran, bukannya mendahulukan perasaan. Kau benar. Kita harus meletakkan pikiran di atas perasaan, dan bukan sebaliknya. Tapi itulah Dewi Rara. Persis seperti yang kau katakan tadi. Kalau kau bicara ceplas-ceplos, belak-belakang, suka dikatakan suka, tidak dikatakan tidak, jujur dan terus terang. Tapi Dewi Rara tidak begitu. Sulit sekali dia untuk merubah watak dan kepribadiannya. Buktinya, tidak semua diceritakannya tentang pertemuannya dengan Bentar. Hanya beberapa bagian saja, yang sebagiannya lagi disimpan di dalam hatinya. Wah, kalau begitu terus, maksud saya dibiarkan terus, lama-lama dia bisa jadi gadis yang munafik, Paman. Untuk menuduhnya munafik, terlalu kejam. Yang lebih tepat, mungkin dia seorang gadis yang pandai menyimpan rahasia. Iya. Nah, tuh, dia sudah keluar dari pondokannya. Dan nampaknya dia sudah tenang, sudah dapat mengendalikan dirinya. Nah, kesanalah kalian berdua. Ajaklah dia bercakap-cakap tentang apa saja yang sekiranya dapat mengusir kerisauan hatinya. Baik, Paman. Pembawaan Dewi Rara Amiyati semenjak kecil sebagai Sekar Kedaton yang harus pandai membatasi diri baik dalam berbicara ataupun dalam peri pola, terbawa sampai usianya menjelang dewasa. Itulah sebabnya pertemuannya dengan Bentar sangat mempengaruhi dirinya. Jiwanya agak terguncang yang membuatnya menjadi penuh kerisauan. Namun kedatangan Garnis dan Paksi di padepokan Gunung Wangsit merupakan suatu hiburan bagi hatinya yang sedang gundah. Nah, kalau sudah bersemedi, hati jadi tenang kan? Iya. Apa saja sih yang dikatakan atau diperbuat Kakang Bentar terhadap kau kemarin malam, sampai kau gundah gulana seperti itu? Apa kau diperkosa? Rai Paksi, jangan bicara seperti itu. Sebab kata Pak Windot, tukang mengurus kebun di keraton, katanya kalau seorang gadis nampak wajahnya pucat, lalu jadi sering melamun, duduk menyendiri, pasti kegadisannya sudah hilang, sudah tidak perawan lagi. Karena mahkota kehormatannya sudah direnggut oleh seseorang, atau sudah diberikan kepada kekasihnya di luar nikah. Rai Paksi Jalagara, oh jagat Dewa Batara, kau mengatakan sesuatu yang tabu dengan seenaknya seperti itu. Rai Paksi, kau harus bisa membedakan mana yang patut dikatakan dan mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Iya, maaflah. Paksi. Polos sekali kau ini. Tidak apa, Kak Garnis. Raden Paksi memang begitu wataknya. Saya sudah biasa menghadapi dia. Iya benar, kita kan teman sejak kecil ya.
Kita selalu bermain bersama-sama di keraton. Dan meskipun kau digoda setengah mati, kau tidak akan pernah marah. Karena aku tahu kau tidak jahat. Kau sangat baik terhadapku. Kau hanya ugal-ugalan yang biasa saja, tidak menjurus kepada hal-hal yang buruk. Nah, kalau begitu, sekarang kau harus terus terang kepadaku dan kepada Kak Garnis. Iya, tapi dugaanmu bahwa aku menjadi gundah gulana disebabkan kegadisanku sudah aku berikan kepada Raden Bentar. Baik secara paksa ataupun atas dasar suka sama suka, tidak benar. Bagus, berarti kau masih utuh. Kau masih gadis. Iya. Ya ampun, bukan main. Masalah tentang mahkota kehormatan seorang gadis dikatakan dengan terus terang tanpa tedeng aling-aling. Ya, mungkin anak muda zaman sekarang ya begitu itu. Tidak merasa malu mengatakan sesuatu yang tabu. Kalau kepada orang lain, mungkin saya tidak akan terus terang. Pasti akan saya katakan dengan kata-kata penuh kias. Tapi terhadap Paksi, saya tidak merasa malu. Sebab saya tahu benar watak dan pribadinya. Ya, memang sebaiknya demikian. Kalau kau memang masih perawan, lalu apa yang membuat kau jadi risau seperti itu? Karena aku dipermainkan oleh kebimbangan antara iya atau tidak. Hatiku berkata bahwa yang kemarin malam itu yang masuk ke dalam pondokanku adalah Bentar yang sebenarnya. Tapi bayangan Bentar yang 1 tahun yang lalu, yang pernah berbuat di luar batas terhadapku, terus-menerus menghantui pikiranku. Itu semua membuat aku mundur maju. Bisakah kau memperincinya dengan lebih jelas, Dewi Rara? Karena dia minta supaya aku menceritakan kejadian memadu kasih antara aku dengan Bentar 1 tahun yang lalu. Maka aku menceritakan apa adanya, tanpa dilebihkan ataupun dikurangi. Dan setelah selesai aku bercerita, Bentar nampak terhanyak, lunglai. Nampaknya dia sangat terpukul. Jagat Dewa Batara rusaklah semuanya. Betapa durjana orang itu, dengan semena-mena menghancurkan nama baikku. Perbuatannya lebih kejam dari apapun yang paling kejam. Kau memang kejam, Bentar. Waktu itu kau mau menyeret aku untuk melakukan perbuatan yang nista bersamamu. Aku? Kau yakin bahwa orang yang mengaku dirinya bernama Raden Bentar yang mau menodai kamu itu aku? Aku yang sekarang berada di hadapanmu? Iya. Hebat. Betapa hebatnya orang itu. Dia berhasil meyakinkan semua orang, termasuk kau. Betapa pandainya dia menyamai aku dalam segala hal. Ya, semuanya boleh sama dengan aku. Tapi dalam masalah asmara, tidak. Aku dan dia berbeda jauh. Selamat tinggal, Dewi Rara. Itulah yang diucapkannya setelah mendengar uraianku yang panjang lebar. Kalau mendengar nada kata-katanya, itu adalah kata-kata ungkapan Bentar yang sebenarnya, yang tidak ada pada orang lain. Kata-katanya itu diucapkan sambil gemetar. Wajahnya pucat, kemudian menunduk, lalu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kelihatan sekali dia sangat menyesali semua apa yang terjadi. Ya, aku mengerti kalau menjadi semakin bimbang. Melihat keadaan Bentar seperti itu, saya tidak tahan, Kak Garnis. Hati saya menjerit, ikut merasakan kepedihan hatinya. Hampir saya menubruknya. Ingin sekali saya memeluknya dan menghibur hatinya. Tapi kebimbangan lebih kuat menguasai diri saya, yang membuat saya tidak berdaya untuk berbuat lebih jauh. Iya, aku mengerti, Dewi Rara. Dan kau tidak salah. Iya. Aku yakin itu adalah Kakang Bentar yang asli. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, Rai Paksi. Sikap seperti itu adalah sikap Kakang Bentar yang sebenarnya. Nah, tunggu apa lagi? Kau harus ingat akal orang yang jahat, Paksi. Kemarin aku sudah mengatakannya kepadamu, bahwa orang yang berniat jahat akan mempergunakan 1000 akal untuk mencapai keinginannya, dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Dan nampaknya orang itu tahu benar watak dan kepribadian Bentar yang asli, sehingga dia dapat menyamainya dalam segala hal. Tapi dalam soal asmara tidak, bukan?
Bentar yang palsu dalam bermain cinta penuh nafsu birahi. Tapi Kakang Bentar tidak begitu. Kakang Bentar menjunjung tinggi nilai cinta. Kau benar. Tapi walau bagaimana kita tetap harus berlaku hati-hati. Ya, hati-hati memang perlu. Supaya tidak gampang celaka, bukan? Ayo, kita berangkat. Baiklah Dewi Rara. Pertemuan kita ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan sekarang kami mohon pamit untuk mencari Bentar. Saya ikut. Loh, jangan Dewi Rara. Kau punya kewajiban yang penting, yaitu sebagai seorang murid padepokan, kau harus tekun mempelajari semua yang diajarkan oleh gurumu. Kalau sering pergi, akan terlambat dalam mencapai tingkat tinggi, ya? Tidak ada masalah Kak Garnis. Sebab sebenarnya sejak kemarin saya sudah libur. Libur? Saya mendapat libur selama 1 bulan. Sebab sudah berhasil menamatkan pelajaran tahap kedua. Dan Paman Soma menyuruh aku untuk pulang ke Madangkara, menengok ayah dan ibu. Oh, kalau begitu, ya, tidak ada masalah. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kesana cepat. Menemui Paman Soma. Minta izin turut serta dengan kami mencari Kakang Bentar. Ya baik. Gila. Ini benar-benar gila. Aku jauh-jauh pulang dari Tibet. Sudah kubayangkan bertemu dengan Ibunda, Kak Garnis, Rai Paksi, dan semuanya. Bercengkrama dengan riang gembira. Tapi yang aku temui seperti ini. Jangankan aku untuk masuk ke dalam keraton. Di alam bebas seperti ini saja. Kadang-kadang harus kucing-kucingan dengan pasukan keraton Madangkara yang terus-menerus mengejar-ngejar aku. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bisa aku temui untuk mencari keterangan yang lebih mengarah kepada data-data pribadi orang yang mengaku dirinya bernama Bentar. Tapi aku harus bertindak secermat mungkin agar tidak berbalik membahayakan keselamatan diriku. Sebab mungkin saja saat ini orang itu sedang mempersiapkan jebakan untuk melenyapkan aku. Sekarang sebaiknya aku harus kemana? Sebaiknya aku pergi ke Gunung Lawu menemui Anjani. Tapi di sana tentunya ada Lasmini, ibunya. Bisa runyam jadinya. Bukannya memperoleh ketenangan, tapi sebaliknya menambah beban persoalan. Burung seriti meniti titian. Burung seriti titian. Tetes air di batu-batuan. Tetes air di batu-batuan. Meniti hati. Meniti hatinya. Meniti hati. Lasmini. Tetes air di batu-batuan. Tetes air di batu-batuan. Suara yang tadi aku dengar, meniti itu suara Lasmini. Gemericiknya meniti Tapi di mana dia? Burung seriti meniti titian. Suaranya terdengar jelas, Tetes air di bergema ke segala arah. Tetes air di Tapi batu-batuan. orangnya tidak nampak. Gemericiknya meniti hati. Dia mempergunakan tenaga dalam yang sempurna. Bisa mengolah ilmu suara dengan jitu. Burung seriti meniti titian. Burung seriti meniti tetes air di batu-batuan. Gemericiknya meniti hati. Embun bergayut di dedaunan. Kanan hati siapa yang gundah Tuhan? Kanan hati siapa yang gundah Tuhan? Si jantung hati membayang di pelupuk mata. Si jantung hati membayang di pelupuk mata. Remuk redam hatiku Tuan. Bulan sabit mengulum senyum. Serasa Tuan di sampingku. Serasa Tuan di sampingku. Lasmini, jangan goda aku. Perlihatkanlah dirimu. Patung emas di puncak bukit. Sinarnya tersaput kabut. Mengusap dada, melenguh sendu. Adakah hati yang akan menerawang? Adakah hati yang akan menerawang? Kuda-kuda meringkik di padang gurun. Satu persatu terjerembab di hembus debunan gersang. Selaksa matahari, beribu katipulan, rangkuman bintang.
merintih. Hembuslah langit, hembuslah langit, hembuslah langit. Lasmini, Kenapa kau marah-marah? kau sendiri yang memancing-mancing kepedihan hatiku dengan menjalin kata-kata sastra. Ya, tentu saja aku jadi jengkel. Bagaimana kabarnya di Tibet? Banyak salju? Kapan kau datang? Baru setengah bulan. Tidak rindu kepadaku? Kerinduan akan selalu ada. Tapi rindumu tidak serindu aku. Kau agak dingin. Sudah pembawaan. Dari sananya sudah begitu. Mau apa lagi? Tidak apa. Aku tetap senang kok. Iya. Lasmini, semua orang membenci aku karena aku dikatakannya pembuat onar, penyebar maksiat, piang huru-hara, si perusuh, dan sebagainya. Aku dikejar-kejar pasukan keraton Madangkara. Bahkan para jawara memburu aku untuk dibunuh. Tapi kau tidak. Tanpa keraguan-raguan sedikit pun, kau langsung menyambut aku dengan hangat. Ya, kau menciumku. Begitu hangatnya. Dan pelukanmu tetap panas seperti dulu. Tidak berubah sedikit pun. Berarti kau yakin benar bahwa aku Bentar yang asli? Kenapa kau heran? Bagiku mudah saja untuk membedakan mana Bentar yang asli dan mana yang palsu. Sebab aku sudah mendapatkan segala-galanya darimu. Terima kasih Lasmini. Baru kau seorang yang mengakui bahwa aku Raden Bentar yang asli. Pengakuanmu merupakan penawar kepedihan hatiku yang teramat dalam. Pengakuanmu membuat aku merasa tentram. Hus, jangan cengeng ah. Masa sudah jadi murid biksu Kampala, jagoan dari negeri Tibet, masih cengeng? Lasmini, apakah kau pernah bertemu dengan orang yang menamakan dirinya Raden Bentar, mencatut namaku, dan menghancurkan nama baikku? Pernah? Pernah? Iya. Bahkan bermain cinta. Bercinta? Kau bermain cinta dengan Bentar palsu? Iya. Gila. Kau benar-benar gila, Lasmini. Tapi mungkin waktu itu kau tidak tahu kalau dia itu Bentar yang palsu, ya kan? Ya, aku belum begitu yakin apakah dia Bentar palsu atau Bentar asli. Bentar kekasih gelapku, tempat aku menyampaikan hasrat. Ngomongnya benar jangan bergurau. Jangan menjurus kepada hal-hal yang begituan terus. Aku sedang bersungguh-sungguh. Lasmini, bantulah aku memecahkan perkara yang paling gila di dalam sejarah hidupku ini. Seperti yang tadi aku katakan, aku belum yakin mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi maksudmu, kau mau melakukan uji coba? Iya. Kau memang sinting. Uji coba dengan cara bermain cinta. Berapa hari kau tidur dengan Bentar palsu? Dan di mana kau dengan dia berbulan madu? Hanya 2 hari, dekat-dekat saja. Di rumah temanku di desa Cilamaya. Cemburu? Tidak. Untuk apa cemburu? Percuma cemburu pada perempuan macam kau. Kau menghina. Sudahlah. Ayo, teruskan ceritamu. Iya. Malam pertama aku tidur dengan dia, aku sudah tahu bahwa dia bukan kau. Artinya dia Bentar yang palsu. Tandanya? Ya mudah saja. Caranya dia merayu aku jauh sekali perbedaannya dengan kau. Kau agak dingin dan malu-malu. Tapi dia, Bentar palsu itu, wah bukan main. Kasar dan tergesa-gesa, sangat menggebu-gebu. Sinting. Saat itu pula aku sudah tahu benar bahwa dia bukan Bentar yang asli. Tapi aku berusaha menahan diri. Padahal tanganku sudah gatal ingin membunuh dia. Hanya karena aku ingin mengorek keterangan tentang siapa dia yang sebenarnya. Dan maksudnya mau apa dengan mengaku-ngaku dirinya sebagai Raden Bentar. Ya, maka aku terus menahan diri, bersikap sabar, dan melayani hasratnya selama 2 hari. Iya, bagus. Berarti kau punya bakat menjadi seorang penyidik. Meskipun penyidikanmu mempergunakan cara yang paling edan.
Menghina lagi. Padahal kau juga mau, senang kan? Tidak. Maaf. Ayo, teruskan ceritamu. Iya, pada hari yang ketiga, aku rasa sudah cukup memberikan pelayanan istimewa kepadanya. Dengan seketika, aku tangkap pinggangnya, aku angkat, dan aku banting ke lantai. Wah, bukan main. Aku mengangkat dan memanting dia dengan mengerahkan tenaga dalam yang hebat. Tapi dia jatuh seperti kapas. Seperti kapas? Iya. Dia memang terbanting, terlentang di lantai. Tapi sama sekali tidak menimbulkan suara yang berdebum. Persis kalau kita membanting segumpal kapas ke lantai. Ringan sekali. Dan dengan tersenyum, dia berdiri. Ya, maka tahulah aku bahwa aku sedang berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Lalu? Karena aku sangat tegang menyaksikan kehebatan ilmunya yang tinggi, tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menerjang. Aku gempur dia dengan ilmu kadikjayaan. Dan terjadilah pertarungan yang hebat di dalam kamar yang sempit itu. Gila, dia jumpalitan, cepat sekali. Lebih cepat dari bunga anggrekku. Barat, dia terlalu cepat. Satu pun bunga anggrek yang aku lontar-lontarkan tidak ada yang kena. Kenapa berhenti? Kembang anggreknya sudah habis? Kalau yang berwarna jingga sudah habis, ayo, keluarkan lagi yang berwarna hitam, merah, biru, atau belang-belang. Keparat, jangan besar kepala dulu. Karena sudah bisa menghindarkan gempuran jurus kembang 1000. Sekarang, tahan ajian serat jiwa. Hah? Apa? Ajian serat jiwa? Nah, ketahuan sekarang. Kedokmu semakin terbuka. Sebab Bentar yang asli tahu benar bahwa aku menguasai ajian serat jiwa. Tapi kau tidak. Suatu bukti yang paling nyata bahwa kau memang Bentar yang palsu. Matilah kau manusia jahanam. Aduh, dari kedua telapak tangannya keluar sinar. Aduh, berdebah. Mataku jadi silau. Hilang. Kemana dia? Berdebah. Dia sengaja menyerang kedua mataku dengan pancaran sinar yang silau. Dan sebelum aku sempat menamparkan ajian serat jiwa, kesempatan itu dia pergunakan untuk kabur. Hebat. Hebat. Ilmunya terlalu tinggi. Gerakannya terlalu cepat. Seolah-olah dia bisa menghilang. Aku kehilangan jejak. Sebenarnya aku ada niat untuk mengejar dia. Tapi melihat keadaanku yang hanya berpakaian darurat, ya, terpaksa aku membatalkan niatku. Maka jadinya, aku kehilangan jejak hingga sekarang. Sayang sekali. Siapa dia masih tetap gelap. Maaf, Bentar. Maafkan aku. Aku masih kurang cermat di dalam mengatur jebakan. Sehingga perangkap yang aku buat berantakan. Aku tidak berhasil membuka kedok orang itu. Tidak apa, Lasmini. Kau tidak salah. Bahkan aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sampai-sampai kau berpasrah diri demi untuk menolong aku, memulihkan nama baikku. Demi kau, aku bersedia berbuat apa saja. Kau selalu bersikap baik kepadaku. Jangan berkata begitu, Bentar. Aku hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku benar-benar kasih dan sayang kepadamu. Bukan kasih nafsu birahi belaka, akan tetapi kasih sayang yang tulus. Iya, aku sadar kau tidak mungkin jadi milikku. Walau bagaimana, adalah mustahil untuk kita saling milik-memiliki. Tapi itu bagiku tidak jadi masalah. Sebab bagiku, cinta tidak harus selalu diwujudkan dalam dimiliki dan memiliki.
Terima kasih, Lasmini. Marilah, sekarang kita pergi. Kemana? Kemana? Kenapa kau bertanya? Apakah kau tidak berniat mencari bentar palsu yang telah membuat dirimu menderita? Lasmini, aku sudah terharu bahwasanya kau mau membantu aku. Tapi aku rasa sudah cukup. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Bentar, kau tidak suka kalau aku menyertaimu dalam perjuanganmu? Lasmini, saat ini aku sedang menjadi buruan. Jadi janganlah kau melibatkan diri dalam kemelut ini. Kalau kau bersamaku, sudah jelas kau juga akan dimusuhi oleh Madangkara. Aku tidak takut. Aku percaya, karena kau memiliki ilmu yang tinggi. Tapi masalahnya bukan itu. Lalu? Kau tahu sendiri bukan? Di mata orang-orang Madangkara namaku kurang baik. Aku tahu. Karena aku dianggap biang kerok yang meracuni moralmu. Disebabkan hubungan gelap kita di masa yang lalu. Itulah. Jadi janganlah ditambah lagi dengan semakin menjatuhkan namamu. Sebab kau akan dianggap sebagai penyebab aku menjadi orang jahat. Karena apa? Karena mereka tidak tahu kalau aku Bentar yang asli. Aku tidak peduli. Jangankan orang-orang Madangkara, orang sejagat raya membenciku, aku tidak akan peduli. Bagiku yang penting ialah membantu dan melindungi kau dari ancaman mara bahaya. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagiku. Lasmini, kau terlalu baik kepadaku. Tapi sebaliknya, aku sering mengecewakanmu. Aku tahu benar, sikapmu terhadapku selama ini bukan tujuanmu ingin menyakiti hatiku atau membuat aku kecewa. Sikapmu itu semata-mata karena keadaan. Kau tidak bisa melawan keadaanmu sebagai seorang putra bangsawan, kesatria utama, harapan Madangkara. Ya, selain itu, umur kita berbeda jauh. Aku sudah tua, kau masih muda. Umurku 2 kali lipat umurmu. Nah, kenyataan itu yang tidak bisa kau hindari. Sudahlah, lupakan dulu perihal yang seperti itu. Yang penting sekarang, kau harus berjuang untuk mengembalikan nama baikmu, mencari Bentar yang palsu, dan membuka kedok orang itu. Jangan takut, aku akan membantumu sekuat daya. Bentar, kita kesampingkan dulu soal hubungan asmara di antara kita. Kalaupun kita sesekali suka melakukan hubungan badan, ya, itu hanyalah kebutuhan batiniah semata. Lasmini, jangan bimbang, Bentar. Aku akan mempertaruhkan jiwa dan ragaku untuk mengembalikan kau ke Madangkara dengan nama yang bersih, bebas dari prasangka buruk. Aku yakin pada akhirnya orang-orang Madangkara akan tahu bahwa kaulah Raden Bentar yang asli, yang sebenarnya. Lasmini. Bentar. Jahanam benar orang itu. Nama baikku hancur sama sekali. Alah, sudahlah. Ayo kita mengembara, berkelana, menjelajahi jagat raya, mencari si Durjana. Iya, mari kita berangkat. Kenapa berhenti, Kak Garnis? Di depan ada simpang 2. Yang ke utara menuju ke Sumedang Larang, yang terus ke timur menuju ke wilayah Wetan, dan terus bisa sampai ke Gunung Lawu. Terus saja ke timur. Kau yakin? Aku yakin. Kakang Bentar pergi ke Gunung Lawu. Karena di sana ada Lasmini, bukan? Iya. Dia akan minta perlindungan kepada Lasmini. Jangan cemburu, Dewi Rara. Tidak, aku tidak cemburu. Sebab mau dikatakan apa lagi? Bentar memang suka kepada Lasmini. Aku rasa bukan hanya masalah itu, Dewi Rara. Lasmini seorang tokoh yang sangat dikjaya. Ilmunya sangat tinggi. Jadi, Bentar akan aman kalau berada dalam lindungan Lasmini. Lagi pula di sana ada Dewi Anjani. Nah, Bentar tidak akan berbuat gila dengan Lasmini, sebab merasa malu terhadap Anjani. Iya, benar. Ayo, kita teruskan perjalanan kita.
Kenapa? Ada apa berhenti? Kau tidak lapar? Katakan saja kau yang lapar. Iya, di sini alamnya cukup indah. Kita istirahat dulu sambil makan. Atau Kademangan, atau tempat-tempat lainnya, kita bisa membeli makanan. Tidak usah dibawa-bawa kemana-mana. Bikin berat barang bawaan saja. Tidak apa. Aku kuat memikul barang. Mau jadi kuli angkat barang apa? Jadi kuli pribadi. Pribadimu. Kalau punya majikan, masih muda dan ganteng seperti kamu, wah, perempuan mana yang tidak mau jadi pegawaimu? Aku senang melihat kau tertawa. Tandanya kau sudah mulai bisa melupakan kepedihan hatimu. Kemarin-kemarin kau murung terus. Jangankan tertawa, tersenyum saja tidak pernah. Sedih melulu. Sampai aku bingung bagaimana caranya supaya kau bisa gembira lagi seperti dulu. Sebab ternyata aku tidak sendirian. Masih ada orang yang mau percaya kepadaku, yaitu kau. Terima kasih, Bentar. Terima kasih kalau kehadiranku membuat kau gembira. Lagi pula, buat apa aku berduka terus-menerus? Sebab kenyataan yang aku hadapi memang demikian. Sekarang hanya tinggal berjuang untuk mengembalikan nama baikku. Iya. Itu saja. Syukurlah kalau kau sudah bertekad seperti itu. Iya. Ayo, makan perutku semakin lapar. Iya. Persediaan bahan makananmu tidak usah dibuka dulu. Ini juga banyak, lebih dari cukup. Lasmini, aku ada oleh-oleh untukmu. Oleh-oleh? Iya, oleh-oleh dari Tibet. Oh ya? Iya, makanan asli negeri Tibet. Nih. Makanan apa itu? Rupanya kelam dan bentuknya pipih segi 4. Ini namanya sorghum samba. Makanan utama orang Tibet. Oh iya, mari kita coba. Boleh juga. Enak, rasanya hampir sama dengan nasi. Iya, itu gandum. Di Tibet tidak ada beras? Tidak ada. Semua rakyat Tibet menanam gandum. Loh, kau mau membuat apa itu? Ini, kalau kau tadi sudah merasakan makanan utama, sekarang minumannya. Iya. Ini teh. Ini garam. Iya. Dan ini mentega. Diaduk jadi satu, kemudian diseduh pakai air. Seharusnya pakai air panas, tapi air dingin juga tidak apa-apa. Nah, sudah jadi. Ayo, silakan minum. Iya. Tidak enak. Kalau tidak biasa memang nek. Padahal minuman itu minuman yang istimewa. Biasa disuguhkan kepada tamu-tamu terhormat. Lebih enak tehnya saja. Jangan dicampur dengan garam dan mentega. Iya. Yang aku herankan, Bentar palsu bisa memperoleh barang-barang buatan Tibet seperti yang aku bawa ini. Oh ya? Iya. Dewi Rara Amiyati bercerita kepadaku. Dewi Rara Amiyati? Iya. Aku menemuinya di Padepokan Gunung Wangsit untuk mencari keterangan. Juga kepada Paman Soma, guru Padepokan itu. Cemburu nih. Pasti kau cium dia. Tidak. Bohong. Benar. Kau mungkin tidak. Tapi pasti Dewi Rara Amiyati yang menubrukmu, lalu menciummu, sebab dia tergila-gila kepadamu. Tidak juga. Sebab dia mengutuk aku. Mengutuk? Iya. Meskipun ada kesangsian di dalam hati kecilnya, tapi pada dasarnya hampir sama dengan orang-orang Madangkara yang mengutuk perbuatan jahat Bentar. Mungkin dia terpengaruh oleh lingkungan. Iya. Mungkin juga begitu. Iya. Dia juga sama denganmu. Sama denganku? Iya. Maksudmu? Kalau kau dengan sengaja mendatangi Bentar palsu. Tapi kalau Dewi Rara didatangi. Oh iya? Bentar palsu mengunjungi Dewi Rara Amiyati di Padepokan Gunung Wangsit. Merayunya. Wow. Dan mengajak bermain cinta. Tapi tidak berhasil. Ya. Aku percaya. Sebab Dewi Rara Amiyati didikan Keraton Madangkara yang tegar menghadapi godaan laki-laki. Dialah yang menceritakan padaku
bahwa bentar palsu itu datang dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Makanan, minuman, dan pakaian buatan negeri Tibet. Semuanya persis dengan yang aku bawa ini. Mungkin dia membelinya dari orang Tibet yang datang ke sini. Sebab pedagang-pedagang dari negeri asing, seperti dari Parsi, dari Ligor, dari Kampa, bahkan para pedagang dari Tiongkok, juga banyak yang berniaga di tanah Jawa Dwipa. Tapi dia tahu benar secara terperinci nama-nama bahan makanan dan minuman itu. Sampai kepada nama-nama binatang yang ada di Tibet, dia tahu. Nah, kan heran. Gampang saja. Karena dia berniat menjadi bentar palsu, maka dia harus berusaha mengetahui seluk-beluk negeri Tibet. Sebab saat itu kau sedang berada di Tibet. Kemudian dia mengajak berkenalan dengan salah seorang pedagang dari negeri Tibet. Lalu diajak ke rumahnya. Diajaknya berbincang-bincang tentang seluk-beluk negeri Tibet. Iya, bisa juga begitu. Wah, kau senang banget, Anjani. Bagaimana aku tidak bangga dan bahagia. Kebun bunga ini, semuanya aku yang mengerjakannya. 1 bulan aku menjelajahi desa-desa dan dusun, mencari bibit kembang. Kembang mawar, kembang melati, kembang sedap malam, dan lainnya. Kemudian, aku mencangkul tanah ini, menanam dan menyirami, serta memupuknya. Dan sekarang, semuanya tumbuh dengan subur. Alangkah indahnya kebun bunga milikku ini. Tanganmu dingin, Anjani. Mungkin kalau kau bercocok tanam hasil bumi, seperti jagung, ketela pohon, cabai, kubis, dan sebangsanya, pasti akan berhasil dengan baik. Tanaman hasil bumi dan palawija di padepokan kita ini sudah cukup banyak, karena yang menanamnya juga banyak. Iya, semua murid-murid di padepokan Anggrek Jingga ini, semuanya bercocok tanam palawija. Baru kali inilah, dan hanya kamu seorang yang bertanam bunga-bungaan. Dari kecil aku gemar sekali pada bunga. Untungnya ibumu, Guru Lasmini, pandai memilih tempat. Gunung Lawu ini tinggi dan luas sekali. Tapi ibumu berhasil menemukan tempat ini di salah satu bagian lereng Gunung Lawu yang paling subur. Sehingga apa saja yang ditanam di sini tumbuh dengan subur. Menurut cerita ibuku, bukan ibuku yang menemukan tempat ini, tapi gurunya, Nenek Lawu. Ya, aku pernah mendengar cerita itu. Hai! Hai! Ada apa itu? Didayana berteriak-teriak. Dayana, ada apa? Ada 3 orang penunggang kuda sedang mendaki lereng gunung menuju ke sini. Ada 3 orang penunggang kuda sedang mendaki lereng gunung menuju ke sini. Kau kenal mereka? Tidak. Siapa ya? Mudah-mudahan bukan orang jahat yang mau bikin ribut. Coba, akan aku... Jalan setapak di lereng Gunung Lawu ini yang menuju ke padepokan Anggrek Jingga sudah tidak pantas lagi disebut jalan setapak. Pantasnya disebut jalan apa? Jalan 2 tapak. Kau ini, Paksi, mana ada jalan 2 tapak? Iya, sebab keadaannya sudah cukup baik, Kak Garnis. Semakin dekat ke padepokan semakin rapi. Di kiri kanan jalanan ditanami rumput bulu, diselang-seling dengan pohon kembang. Bagus ya, elok sekali. Murid-murid perguruan Anggrek Jingga semuanya perempuan. Jadi tidak heran kalau keadaan di sekitarnya rapi dan elok. Aku mau daftar, Daftar? Iya, mendaftarkan diri menjadi murid padepokan Gunung Lawu itu. Pasti menyenangkan. Semuanya perempuan. Laki-lakinya hanya aku sendiri. Asik. Kamu memang punya bakat, Paksi. Hah? Bakat apa? Bakat nakal. Sialan. Pak Garnis! Paksi! Dewi Rara! Oh, itu Anjani. Anjani! Waduh, kalau perempuan-perempuan bertemu, ramai dan seru. 3 orang seperti 6 orang. Aduh, aku senang sekali kalian datang. Kangen banget. Kami juga rindu sama kamu, Anjani. Dewi Rara, kamu juga ikut kok. Bukankah kamu sedang berguru di padepokan Gunung Wangsit? Kak Garnis dan Paksi datang ke Gunung Wangsit. Terus bermaksud mau ke sini. Langsung aku merengek minta ikut. Kamu memang tukang merengek-rengek. Ayo, aku perkenalkan dengan teman-temanku, murid-murid perguruan Anggrek Jingga. Iya.
Apa kabar nona-nona manis? Laki-laki jangan masuk ke sini. Ini pondokan perempuan. Pondokan untuk laki-laki mana? Wong di sini semua muridnya perempuan kok. Raden Paksi. Nakal, ayo keluar. Loh, sesekali memeriksa keadaan dalam pondokan murid-murid perempuan kan tidak apa, malah asik. Raden, keluar ah. Kamu padepokan tempatnya di sana tuh, di pondokan yang seberang itu. Yang tadi itu, yang masuk ke dalam pondokan kita, Raden Paksi ya? Iya, putranya Mantili. Nakal ya, Badung. Iya, aku jadi panik sebab cuma pakai kutang. Aku juga lagi enak tidur-tiduran, pakai setengah busana. Dia enak saja nyelonong masuk. Tapi ganteng. Iya, ganteng dan memikat. Kau mau? Oh, mau banget. Biar cuma dijadikan selir, aku mau. Sulit Dayana. Dia anak bangsawan. Mana mau sama kita gadis desa yang cuma murid padepokan. Para pangeran dari keraton banyak yang punya selir berasal dari perempuan desa. Tapi jadi selir tidak enak, makan hati. Harus mengalah terus kepada permaisuri. Tidak apa, pokoknya bisa tinggal di dalam keraton. Hidup mewah, makan enak, pakaian bagus-bagus, uang banyak, mau apa lagi? Dan nampaknya Raden Paksi merakyat ya, tidak sombong seperti para putra pangeran lainnya ya. Iyalah, kau memang pantas jadi selir. Selir yang ke-20. Sinting kamu. Paksi, kau tadi masuk ke dalam pondokan ya? Iya. Ya ampun, mau apa nyelonong ke asrama putri? Aku cuma ingin tahu kok, bagaimana keadaan pondokan murid-murid wanita dengan pondokan murid-murid laki-laki. Dan memang asik ya. Pemandangannya amat menyenangkan. Sebab ketika tadi aku masuk, mereka sedang istirahat. Ada yang tidur-tiduran, ada yang sedang ngobrol, ada yang lagi macam-macam. Berpakaiannya seenaknya. Sebab sedang santai, menakjubkan. Dasar, kau nakal banget sih Paksi. Aku jadi ingin menetap di sini, jadi murid padepokan ini. Bisa-bisa semuanya hamil. Memang aku apaan? Habis kamu badung. Badung, tapi menarik, iya kan? Jadi, Kak Garnis bersama Paksi dan Dewi Rara datang ke sini hendak melacak jejak Bentar. Benar Anjani. Ibuku juga sama.